Kiai Soleh Darat lahir di Dukuh Kedung Jumbleng, Desa Ngoroto, Kecamatan Moyang Jepara pada tahun 1820 Masehi. Sebagai anak seorang kiai, masa muda Kiai Soleh Darat banyak dihabiskan dengan belajar ilmu agama. Kiai Soleh Darat banyak menimba ilmu agama dari berbagai pemuka agama waktu itu. Guru-gurunya mengajar Soleh muda kitab-kitab yang berisi berbagai macam ilmu agama seperti tafsir, ilmu falak, nahu, sharaf, tasyawuf, dan lain sebagainya. Tak puas sampai di situ. Setelah menikah, Ki Soleh Darat merantau ke Mekah. Di sana ia berguru kepada para ulama besar seperti Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Ahmad Nahrawi, Sulaiman Hasdullah Al-Malik, dan Sayyid Ahmad bin Zainal Dahlam. Ilmu yang tinggi itu, Kiai Mbah Soleh Darat mendapat pengakuan dari penguasa Mekah saat menuntut ilmu di sana. Ia pun kemudian dipilih menjadi salah seorang pengajar di sana. Disinilah ia kemudian bertemu dengan Mbah Hadi Giringkusuma. Melihat kehebatan Ki Soleh Darat, Mbah Hadi merasa terpanggil untuk mengajaknya pulang ke tanah air dan mengajar ulama Islam di Jawa yang masih awam. Namun karena terkait dengan penguasa Mekah, ajak ini ditolak. Namun Mbah Hadi tetap nekat dan menculik Ki Soleh Darat. Agar tidak ketahuan, Mbah Hadi memasukkan Ki Soleh ke dalam sebuah peti bersama barang bawaannya. Setelah sempat ketahuan, Mbah Hadi dan Ki Soleh berhasil melanjutkan perjalanan dan berhasil mendarat di Jawa dengan selamat. Setelah sampai mengajar di pesantren Salatia Purworejo, sekembalinya ke tanah air, Mbah Soleh kemudian mendirikan pesantren baru pada tahun 1870-an di Darat, Semarang. Sekembalinya ke Jawa inilah ia banyak berdakwah dan menulis berbagai kitab. Kiai Mbah Soleh Darat banyak menulis terjemahan kitab-kitab ilmu agama dengan bahasa Jawa. Setelah satu karyanya yang terkenal adalah kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran yang diberi nama Kitab Fad Al-Rahman, yang menjadi kitab tafsir Al-Quran pertama dengan bahasa Jawa. Kitab ini membuat R.A. Kartini tertarik terhadap kitab Soleh Darat. Setelah jadi kitab itulah yang dihadiahkan kepada R.A. Kartini saat menikah dengan R.M. Joyodiningrat. Sebagai seorang ulama, Kiai Mbah Soleh Darat juga dikenal memiliki karomah. Dilansir dari Laduni, dikisahkan saat dia sedang berjalan kaki menuju Semarang, lewatlah tentara Belanda dengan mengendarai mobil. Begitu mereka menyelip Ki Soleh, tiba-tiba sang mobil itu mogok. Mobil itu bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan pada Ki Soleh Darat. Di lain waktu,
pemerintahan Belanda mencoba menyodorkan Ki Soleh Darat dengan menghadiahkan banyak uang dengan harapan dia mau berkompromi dengan pemerintahan Belanda. Mengetahui hal ini, Kiai Soleh Darat marah dan mengubah bahkan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Tapi kemudian telah memperlihatkan karomahnya di depan orang banyak. Dia dikabarkan banyak menangis saat mengingat kembali kejadian itu hingga akhir hayatnya. Sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.